sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Stroke dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang usia. Stroke juga bisa menjadi penyebab disabilitas nomor 1 dan penyebab kematian nomor 3 di dunia. Stroke merupakan keadaan darurat medis, karena tanpa suplai oksigen dan nutrisi, sel-sel pada bagian otak yang terdampak bisa mati dalam hitungan menit. Akibatnya, bagian tubuh yang dikendalikan oleh otak tidak bisa berfungsi dengan baik. Di episode Go Healthy kali ini, ada seorang ayah yang sangat sayang keluarga. Dahulu, aktivitas dan hobinya beragam. Sekarang, beliau sedang berusaha bangkit dari keterpurukannya akibat masalah kesehatan yang beliau alami. Inilah sebuah kisah dari Suyitno. Pak Suyitno, dimanapun Bapak menonton program kami saat ini, saya ucapkan salam sehat untuk Bapak. Dari kisah Pak Suyitno tadi, kita diingatkan kembali pemirsa, stroke memang membunuh. Mendadak. Itu yang sepertinya akan membuat orang yang terkena stroke ini begitu drastis perubahannya, kaget, dan bisa menjadikan kualitas hidupnya menurun sangat jauh. Betul. Dan yang terdampak pastinya adalah orang-orang di sekitar penyintas stroke itu sendiri. Serangan stroke memang terjadi secara mendadak, tetapi sebenarnya bisa dideteksi. Organisasi Stroke Sedunia juga menyatakan 90% kasus stroke sebenarnya bisa dicegah. Namaku Suyitno, usia 54 tahun. Dulu bekerja di sebuah perusahaan swasta, bagian produksi bubuk bahan makanan. Hobiku bernyanyi dan bermain bola. Pada awalnya hidupku berjalan dengan bahagia dan penuh kesenangan. Tanpa diduga, penyakit stroke merenggut kehidupan normalku. Waktu belum sakit, Bapak itu sukanya main bola, hobinya main bola. Senang silaturahmi ke rumah. Kalau hari Sabtu, pasti dia ngajak pergi ke rumah saudara. Ibadahnya juga rajin. Selama 30 tahun bekerja, yang namanya telat walaupun 1 detik pun nggak pernah yang namanya telat. Pasti menunggu di sana. Teman-teman Bapak yang udah lama kerja di sana itu kemarin kita ngobrol, Pak Yono tuh emang bener-bener luar biasa deh, kayak kancil gitu ya. Jadi tuh lincah gitu, jadi loncat sono loncat sini gitu, lincah, pekerjaan apapun cepat dikerjakan. Jadi kalau kerja kalau belum beres belum pulang, jadi kalau pulang selalu belakangan. Sangat sayang sama keluarga. Bahkan Bapak itu kalau ngomong ke saya gitu, kalau kita lagi ngobrol santai gitu ya, selalu bicara, maafin ya Bu, Bapak belum bahagian Ibu gitu. Padahal Bapak udah banyak berbuat baik gitu ya. Menurut saya Bapak itu ya suami yang sangat sayang, penyayang gitu. Cita-citanya kan pengen membahagiakan keluarga. Sebenarnya sesederhana itu, makanya kita kerja keras, Pak Suyitno juga giat, tetapi sekali lagi hilang dalam sekejap. Ingat, istirahat adalah prioritas utama. Iya, artinya istirahat bukan di paling akhir. Betul. Ya Mbak Preti ya, habis kita bekerja tadi kita lihat juga Pak Suyitno ini orang yang workaholic. Pada seharusnya pemirsa, istirahat itu adalah satu hal yang penting sebelum kita memulai hari. Juga nanti recovery paling penting untuk membalikan fungsi sel-sel tubuh kita. Jadi kalau tayangan ini tiba-tiba muncul ke hadapan Anda lalu mengingatkan Anda tentang satu kata, yaitu istirahat, maka siap-siaplah Anda istirahat sambil menikmati edukasi dari kami. Keseharianku saat ini masih harus terus berlatih untuk kembali bangkit agar bisa pulih lebih cepat. Olahraga, yuk turun.
olahraga. Penyakit stroke ini membuat diriku sulit untuk berbicara dengan lancar. Dan diriku juga sangat sulit untuk mengontrol emosi. Apalagi jika mengingat masa lalu yang penuh dengan kenangan indah. Ya Allah. Hanya kalimat-kalimat tahmid dan takbir yang aku bisa ucapkan dengan jelas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Ya Allah. Harapan terbesarku adalah bisa dapat kembali pulih dari penyakit stroke ini. Kata-kata baik yang masih sempat diungkapkan oleh Pak Suyitno adalah doa. Saya bersyukur mendengar teriakan doanya. Komentar-komentar baik yang memulai perjuangan beliau pasca stroke. Tapi saya sedih banget loh melihat video ini. Kita semua sedih Bang Coki ya, dari seseorang yang tadi katanya lincah, selalu ceria, tiba-tiba harus secara drastis dan mendadak pemirsa menjadi sulit bicara, lumpuh, sulit mengontrol emosi. Ya inilah butuhnya dukungan dari keluarga. Pada pasien stroke ini seringkali terjadi PBA atau pseudobulbar affect, di mana pusat pengontrol emosi dengan pusat yang mengekspresikan emosi mengalami gangguan atau diskoneksi yang mengakibatkan rasa perasaan senang tapi keluarnya nangis. Begitu pula juga sebaliknya, ini sering dialami oleh pasien stroke. Bapak stroke udah pasti ya nggak bisa nyari nafkah lagi ya. Berdampak ekonomi ya. Ya untuk penghasilan ya buka kembali usaha saya menjahit baju. Rata-rata kalau kepala keluarga kena stroke, istrinya mau nggak mau jadi tampil banting tulang. Tentunya ini perlu kita pikirkan, apalagi yang berprofesi sebagai tulang punggung keluarga seperti Pak Suyitno ini. Ya, menaikkan istri masih berpenghasilan mungkin bisa terbantu. Namun juga pasti akan jadi timpang saat di awal dua-duanya berpenghasilan, tiba-tiba sekarang tinggal satu. Anak-anak pun jadi pasti kepikiran karena pengaruh besar di sisi ekonomi ini. Kami sama Pak Yitno bertetanggaan sudah lama sekali. Ada sekitar 20 tahun barangkali bertetangganya. Jadi kami udah kayak keluarga. Memang pernah dengar satu kali yang kena satu pertama itu, kemudian bisa ditanganin, dan setelah yang kedua ini kok bisa sampai separah itu gitu. Ya kasihan ya, orang sebaik dia istilahnya bisa terkena serangan sampai dia nggak bisa ngomong gitu ya. Yang akhirnya kita kajukan sebagai tetangga, sebagai teman gitu ya, merasa prihatin juga gitu. Pada saat dapat kabar Pak Suyitno itu terserang stroke, saya satu sedih. Biasa kita bersenda gurau, tiba-tiba dia terserang stroke, tidak ada lagi yang candaan atau apa. Itu yang membuat kami juga sekeluarga sedih, tidak lagi bisa jailnya kami dan jailnya Pak Suyitno, bahwa kita bertetangga itu ya seperti saudara, dan juga biasa tegur sapa, jadi hilang semua. Jadi sosok Pak Suyitno ini seolah dirindukan Suyitno yang lama sebenarnya. Iya. Suyitno yang dulu suka bercanda, membawa keceriaan. Dan saya setuju sekali nih dengan tetangga dari Pak Suyitno yang mengatakan khawatirnya stroke berulang. Ingat ya, sekalinya terjadi serangan stroke, memang betul ada resiko lebih tinggi untuk mengalami serangan stroke yang berulang. Dan serangan stroke berulang pastinya gejala sisanya lebih berat. Dan ini tentunya membuat kita jadi sedih ya. Tadi tetangga segitu menyentuhnya karena memang mereka merasakan sentuhan dari Pak Suyitno ini di kehidupan mereka. Walaupun cuma hanya bertegur sapa beberapa lama seharinya, tapi dekat sekali.
Iya, setelah pakai menggunakan dokter ini, Bapak udah ya gerakannya sudah ringan, jalannya juga udah lebih enteng lah gitu. Tangannya juga udah sampai sini dia, tangannya udah bisa gini. Dia yang tadinya belum bisa sama sekali, jalannya juga udah bisa lepas tongkat kalau tidak jalannya yang berbatu-batu ya. Terus olahraganya juga udah bisa ikut senam. Yang paling saya suka itu sudah bisa diajarin bicara. Ya kayak misalnya tadi saya sebutkan seperti ngomong air, ngomong gelas, ngomong piring, udah bisa gitu. Walaupun belum bisa ngomong sendiri, masih kita tuntun gitu. Apa namanya, gelas, piring, sendok. Tensinya juga udah ya, intinya saya nggak stres untuk memberikan tensi Bapak. Sekarang tensi Bapak itu menggunakan dokter ini, tensinya itu selalu normal. Meskipun banyak orang yang kangen dengan sosok Pak Suyitno yang lama, yang humoris, yang suka membawa tawa, sukacita, tetapi saya harus ucapkan begini, selamat datang era kebangkitan Pak Suyitno pasca stroke, karena kami barusan lihat kesehatannya udah mulai meningkat kan? Betul, seneng banget ya lihat Pak Suyitno kembali sudah tersenyum kembali, sudah mulai ceria lagi dan sudah mulai pulih secara bertahap berkat penggunaan teknologi laser. Betul. Teknologi laser ini memiliki banyak manfaat bagi tubuh kita, terutama para penyintas stroke. Nah, pada penyintas stroke ini sebelumnya mungkin darahnya kental sehingga akan timbul banyak sumbatan yang kita sebut trombus. Teknologi laser ini akan masuk melewati lapisan kulit kita dan sampailah ke pembuluh darah. Sumbatan-sumbatan trombus-trombus tadi di dalam pembuluh darah sehingga lancarlah aliran darah. Inilah yang terjadi dengan Pak Suyitno. Saat sumbatan tadi mengganggu aliran darah ke otak, pusat bicara, pusat emosi. Tadi kita dengar dari sang istri, sekarang Pak Suyitno sudah bisa diajak untuk bicara kembali. Belajar bicara dan ada progresnya, ada peningkatannya. Ini juga bisa terjadi karena trombus yang tadi sudah dipecahkan dengan teknologi laser. Begitu ya Mbak Preti? Iya betul sekali, dan berkaca dari pengalaman Pak Suyitno yang mengalami serangan stroke dan pemicunya adalah hipertensi, maka tensi ini harus dikendalikan. Dan ingat ya, orang dengan hipertensi pasti lebih beresiko untuk mengalami komplikasi berupa serangan stroke. Disinilah peranan teknologi laser yang digunakan pada pergelangan tangan kiri nantinya dapat menyinari dua pembuluh darah nadi dan juga titik-titik akupuntur, di mana nantinya sinar laser menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai pembuluh darah Anda. Pembuluh darah Anda akan secara alami diajak untuk memproduksi jumlah nitrik oxide yang lebih baik lagi dan nantinya akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah. NO ini dapat membuat pembuluh darah menjadi lebih terbuka, lebih lentur, dan nantinya dampak lebih lanjutnya adalah tekanan darah menjadi terkendali. Inilah yang dirasakan oleh Pak Suyitno. Tadi istrinya juga bercerita, jadi gak trauma lagi kalau mau cek tensi. Betul. Kekhawatirannya lebih terkendali. Kenapa? Karena tensinya sudah dalam keadaan yang baik. Jadi pemirsa, marilah kita tegakkan pola hidup sehat. Istirahat yang cukup, makan yang dijaga, olahraga teratur, manajemen stres, dan juga hindari perilaku tidak sehat. Dan jangan lupa tambahkan teknologi laser sebagai gaya hidup sehat Anda. Hari-hari ini pemirsa, yang revolusioner ada di sekitar Anda adalah teknologi laser yang namanya disebut populer, AccuLaser. Teknologinya sudah 10 tahun berkembang di Indonesia. Spesifikasi dari AccuLaser adalah kelengkapan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi juga titik-titiknya sudah didesain sedemikian canggihnya guna meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita, dimulai dari darah dan pembuluh darah. Ketika Anda menggunakan AccuLaser secara rutin, maka alat kesehatan ini akan membantu tubuh kita untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah supaya Anda dan saya yang menggunakannya dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Inilah saatnya Anda menghubungi kami untuk mendapatkan AccuLaser. Ada nomor call center yang muncul di layar, termasuk juga nomor WhatsApp. Anda bisa foto sebentar, nanti akan hubungi segera, atau saat ini pun Anda menghubungi nomor yang tepat sesuai yang tertera di layar kaca Anda. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Kami menunggu Anda dan tim kami
Tim call center dari Gogo Mall standby untuk melayani Anda. Gunakan IQ Laser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Anda udah berapa lama, Pak? No comment. Pak. Pak, jangan berkasih malam. Mereka tuh kayak semacam monopoli gitu. Realitas kini hadir setiap Sabtu. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sekarang juga kita bicara fakta pemirsa. Ternyata penyebab disabilitas terbanyak di dunia adalah stroke. Betul sekali. Jadi disabilitas adalah sebuah kondisi yang mengakibatkan seseorang mengalami hambatan untuk terlibat penuh dalam aktivitas sehari-hari. Kalau kita mendengar kata disabilitas, biasanya kita mengasosiasikan dengan cacat bawaan lahir atau pasca kecelakaan. Tapi ternyata data terbaru justru mengejutkan. Karena penyumbang terbesar dari disabilitas adalah serangan stroke. Dikatakan 2 dari 3 penyintas stroke mengalami disabilitas. 1 dari 3 pasien stroke mengalami afasia atau gangguan berbicara. Ini juga yang dialami oleh Pak Suyitno. Terlebih lagi 60% pasien pasca stroke juga mengalami gangguan penglihatan. Jadi di sini data ini bertujuan untuk mengingatkan kepada Anda pemirsa di rumah bahwa stroke adalah komplikasi. Kalau bisa kita cegah dari dini, untuk Anda yang saat ini berjuang untuk pulih dari stroke, harus diupayakan, dioptimalkan semaksimal mungkin. Salah satunya adalah memanfaatkan teknologi, yaitu teknologi laser bersama dengan intranasal dan teknologi NMES seperti yang dilakukan oleh Pak Suyitno. Apa yang dialami Pak Suyitno itu juga sekali lagi ini kemajuan, kami salut, hormat, bangga. Udah bisa jalan lagi, olahraga sama teman-teman. Ini kan harus ditiru sebenarnya. Benar Bang Coki. Jadi pencegahan tuh ada 3 sebenarnya Bang Coki. Yang pertama sebelum terjadinya penyakit, pencegahan primer namanya. Yang kedua pencegahan sekunder, sudah terjadi penyakit jangan sampai terjadi disabilitas. Yang ketiga ini udah terjadi disabilitas jangan sampai dia jadi cacat. Kita mencegah Pak Suyitno jangan sampai dia sudah terkena stroke tapi menjadi disable. Kita lihat sekali perbaikan dari Pak Suyitno, sudah bisa olahraga kembali, sudah bisa beraktivitas lagi. Jadi stroke ini bukan akhir dari segalanya pemirsa, pakailah laser sekarang juga dengan terapkan pola hidup sehat. Setelah pakai menggunakan drone laser ini, Bapak udah ya gerakannya sudah ringan, jalannya juga udah lebih enteng lah gitu. Tangannya juga udah sampai sini dia, tangannya udah bisa gini, dia yang tadinya belum bisa sama sekali. Jalannya juga udah bisa lepas tongkat kalau tidak jalannya yang berbatu-batu ya. Terus olahraganya juga udah bisa ikut senam. Yang paling saya suka itu sudah bisa diajarin bicara. Ya kayak misalnya yang tadi saya sebutkan seperti ngomong air, ngomong gelas, ngomong piring, udah bisa gitu. Walaupun belum bisa ngomong sendiri, masih kita tuntun gitu. Apa namanya, gelas, piring, sendok. Tensinya juga udah ya
Intinya saya nggak stres untuk memberikan tensi Bapak. Sekarang tensi Bapak itu menggunakan dokter laser ini, tensinya itu selalu normal. Itu yang buat saya senang gitu. Memang setiap hari kan kita belajar ya. Orang yang kena stroke belajar bicara lagi seperti Pak Suyitno. Belajar jalan lagi. Tapi jangan kecil hati. Kalau memang ini proses yang harus dijalanin, ya maju terus. Betul dong. Betul sekali, Bang. Dan ini juga bisa kita tambahkan teknologi laser yang sudah diset sedemikian rupa untuk menggabungkan kedokteran barat dan kedokteran timur. Pemirsa, saat kita memakai teknologi laser di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan menyinari titik-titik akupuntur. Ada beberapa titik akupuntur di sekitar pergelangan tangan kiri, pemirsa, seperti PC itu perikardium, HT itu heart, jantung, dan L ulang itu paru-paru. Tentunya dengan distimulus titik-titik akupuntur ini akan menambah kesehatan jantung, sekitar jantung dan paru-paru. Begitu ya, Mbak Preti? Ya, betul sekali. Dan terlebih lagi ingat ya, pemicu stroke ini gak hanya hipertensi. Ada juga misalkan diabetes, kolesterol. Apabila Anda pemirsa di rumah mengalami gula darah tinggi atau kolesterol tinggi, maka keduanya ini harus dibakar, harus diubah menjadi energi. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan penggunaan teknologi laser. Laser nantinya akan menyinari pembuluh darah nadi Anda dan mengoptimalkan proses pembakaran tubuh atau metabolisme tubuh, sehingga nantinya mitokondria atau dapur energi tubuh kita akan lebih banyak menggunakan gula dan kolesterol dirubah menjadi energi. Hasilnya adalah energinya meningkat, tapi di saat bersamaan kadar gula darah dan kolesterol bisa terkendali. Ingat, kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Jadi kendalikan gula darah Anda, kolesterol Anda. Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi laser. Nah, ada juga pemirsa ekstensi dari teknologi laser yang bisa dipasang di dalam rongga hidung atau intranasal. Dengan teknologi laser yang menyinari pembuluh darah di sekitar kepala, otak, hidung, mata. Tentunya fungsi-fungsi organ di sekitar sana membaik sehingga bisa membantu mengatasi sinusitis, vertigo, migrain, pusing kepalanya, dan juga pemulihan pasca stroke. Seperti untuk menstimulus bagian otak yang berfungsi untuk mengatur bicara, emosi, memori, dan tentunya juga mengatur gerak para penyintas stroke. Sehat selalu buat Pak Yitno. Banget Pak Yitno, semoga sehat selalu. Buat Pak Yitno, terus sehat, semangat, salam sehat buat Pak Yitno. Saya nggak pernah nganggap remeh kata-kata semangat. Betul. Karena sifatnya itu memberikan kehidupan. Jadi buat sahabat yang hari ini melihat temannya ada yang lagi kena stroke, minimal Anda bisa kasih penyemangat lewat kata-kata, dan itu setiap hari. Benar, Bang. Dan tadi senang sekali ya kita lihat ya teman-teman Pak Suyitno benar-benar memberikan dukungan sosial. Pakai baju sama seragam lagi kayak Squid Game gitu ya. Seru banget kayaknya. Dan dari sini kita juga ingin mengucapkan semangat Pak Suyitno, pakai terus secara rutin ya Pak Suyitno agar pulih dengan lebih baik lagi. Dan di sini juga ingat bahwa untuk mengejar pemulihan stroke dibutuhkan kualitas darah dan pembuluh darah yang baik. Untuk Anda pemirsa di rumah yang mengalami tensi tinggi, gula darah tinggi, kolesterol tinggi atau asam urat tinggi, ingat dari sekarang gunakan teknologi laser. Kita atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sekarang juga. Pemirsa, apa yang terjadi pada Pak Suyitno seharusnya tidak terjadi pada diri kita. Pun jika sudah kepalang terjadi, maka ini saatnya untuk mengubah jalan kehidupan kita. Tambahkan AccuLaser ke dalam kehidupan atau pola hidup sehat kita supaya makin cepat pulih. Biar kita bisa bangkit kembali. Ayo, sayangi orang-orang yang Anda sudah pilih untuk hidup bersama dengan mereka dengan cara membuktikan pemulihan Anda sungguh-sungguh signifikan. Jadi hari-hari ini pemirsa, yang revolusioner ada di sekitar Anda adalah teknologi laser yang namanya disebut populer AccuLaser. Teknologinya sudah 10 tahun berkembang di Indonesia. Spesifikasi dari AccuLaser adalah kelengkapan 14 titik sinar terapi. Terdiri dari 10 laser merah, 2 sinar kuning, 2 sinar biru. Jadi jumlah dan posisi juga titik-titiknya sudah didesain sedemikian canggihnya guna meningkatkan kualitas kesehatan tubuh kita dimulai dari darah dan pembuluh darah. Ketika Anda menggunakan AccuLaser secara rutin, maka alat kesehatan ini akan membantu tubuh kita untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi. Harapannya adalah supaya Anda dan saya yang menggunakannya dapat terhindar dari bahaya penyakit komplikasi
seperti serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Inilah saatnya Anda menghubungi kami untuk mendapatkan AccuLaser. Ada nomor call center yang muncul di layar, termasuk juga nomor WhatsApp. Anda bisa foto sebentar, nanti akan hubungi segera, atau saat ini pun Anda menghubungi nomor yang tepat sesuai yang tertera di layar kaca Anda. Pastikan Anda mendapatkan AccuLaser yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di GoGo Mall. Kami menunggu Anda dan tim kami, tim call center dari GoGo Mall, standby untuk melayani Anda. Gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatanmu, cegah komplikasinya sekarang juga. Saya baru saja mendapatkan serangan stroke ya. Nah, setelah serangan stroke itu aku tuh masih sering pusing-pusing. Terus kemudian juga tidurnya juga kayaknya tuh kurang berkualitas ya. Jadi kayaknya kurang tidur aja bawaannya. Jadi ya kalau misalnya di pagi hari gitu ya, bawaannya tuh uring-uringan, terus suka pusing gitu. Nah, setelah menggunakan teknologi laser ya gitu, tidur lebih lelap dan juga kualitas hidup juga semakin sepertinya itu lebih berkualitas, bermutu gitu ya. Dan jadi kayaknya tuh hidup berarti, penuh arti yang positif gitu karena merasa hidup kita itu semakin sehat dengan menggunakan teknologi laser. Ya, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, yuk sekarang kita mulai pola hidup yang sehat dan juga jangan lupa untuk menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kak Weni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan Anda dengan teknologi laser. Dapatkan AccuLaser dan dokter laser hanya di GoGo Mall. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.